optimis, pesimis. Dari kedua hal itu, lo bakal masukin diri lo ke kategori yang mana nih? Apa lo cenderung ngelihat dari sisi baik dari suatu keadaan atau justru sisi buruknya? Berpikir pesimis itu pastinya itu normal-normal aja. Dan kita semua pasti pernah mengalaminya. Tapi di masa sekarang, masa pandemi ini bisa sulit banget buat kita untuk ngerasa optimis tentang masa depan. Sehingga kita jadi mudah lebih terjebak di pikiran pesimis. Ujung-ujungnya kita cenderung mengantisipasi kabar buruk gitu, atau merasa skeptis terhadap sebuah situasi, walaupun kita nggak mau merasakan hal-hal itu. Kalau misalnya kata psikolog Martin Seligman, walaupun pesimisme adalah bagian dari pengalaman normal, ternyata bisa diubah. Jadi sebenarnya lo bisa melatih untuk berpikir lebih optimis. Dan di video ini gue akan kasih tahu gimana caranya biar lo nggak kelamaan terjebak di pikiran pesimis. Jadi, simak sampai selesai dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel 1%, supaya lo bisa langsung dapat konten-konten selanjutnya. Optimisme itu bukan berarti seseorang nggak bisa melihat kesulitan. Kalau kata Dr. Elizabeth Lombardo, orang yang optimis adalah orang yang cenderung memandang situasi yang sulit sebagai sebuah tantangan untuk bisa diatasi dan masalah yang harus diselesaikan. Carver pada tahun 2010 juga mengatakan bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sama, orang yang optimis akan cenderung percaya diri dan bersikap gigih untuk terus maju, walaupun agak sulit gitu untuk mencapai kemajuan itu. Sementara itu, pesimisme adalah sikap bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan buruk dan keinginan atau tujuan yang diharapkan tidak mungkin terpenuhi. Dan pertanyaannya adalah, kenapa kebanyakan pesimisme itu nggak baik? Yang pertama, pandangan optimis atau pesimis seseorang itu berimplikasi banget terhadap cara mereka menghadapi stres. Sebuah penelitian tahun 2015 dia membuktikan kalau misalnya orang dengan optimisme tinggi, dia bisa beradaptasi dengan lebih baik terhadap situasi stres dibandingkan dengan orang dengan pesimisme tinggi. Orang yang pesimis juga lebih cenderung menghabiskan waktu mereka merenungkan situasi negatif. Terus ya, akhirnya jadi stres. Jadi mengadopsi sikap optimis itu penting untuk membantu lo supaya nggak lama-lama stres dan bisa fokus mencari solusi. Selain itu, pesimisme juga dapat berdampak pada orang di sekitar kita. Menurut Psychology Today, sama dengan perasaan negatif lainnya, pesimisme bisa menyebar dari satu orang ke orang lain yang sering menghabiskan waktu bersama. Perilaku pesimistik yang lo tampilkan itu bisa ditangkap sama keluarga atau teman lo dan mempengaruhi mereka untuk fokus pada sisi yang buruk juga. Dan yang ketiga, banyak berpikir negatif ternyata juga berhubungan dengan isu kesehatan mental. Penelitian tahun 2010 menunjukkan bahwa terlalu banyak berpikir negatif dan pesimis, seperti misalnya merenung dan khawatir berulang-ulang, bisa berhubungan dengan gejala depresi dan kecemasan. Jadi penting buat lo untuk mempelajari caranya mengatasi perasaan dan pikiran yang pesimis supaya nggak sampai berlebihan. Pertanyaannya adalah, gimana caranya? Cara yang pertama adalah, lo perlu ketahui kalau definisi optimisme dan pesimisme itu ngomongin soal ekspektasi seseorang terhadap masa depan. Pada dasarnya orang yang optimis akan ngarepin hal-hal baik terjadi pada mereka dan orang yang pesimis akan mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada mereka. Solusi terbaik dari ini adalah menetapkan ekspektasi atau harapan yang realistis yang menggabungkan sikap optimis dan pesimis. Selain realistis, ekspektasi yang lo tetapkan itu harus fleksibel terhadap perubahan. Dan lo sendiri harus bersedia untuk mengubah jalur tanpa menyalahkan diri sendiri. Elizabeth Scott, pelatih kesehatan, mengatakan bahwa kita sebaiknya membuat ekspektasi untuk mencapai yang terbaik. Dan sekaligus juga membuat rencana untuk menghadapi yang terburuk. Kalau misalnya lo sedang membuat ekspektasi atau rencana, pikirin juga hal-hal yang mungkin bisa terjadi di luar dugaan. Dan cobalah untuk membuat rencana cadangan untuk menghadapinya apabila terjadi. Dan abis rencananya udah ada, fokuslah pada hal positif dan teruskan usaha lo dalam mencapai hal terbaik itu. Ingatlah bahwa lo udah punya rencana cadangan yang tersimpan dan siap lo pakai kalau misalnya lo emang udah butuh. Jadi lo gak usah terjebak dan mengkhawatirkan yang terburuk lagi gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, emosi manusia itu biasanya gampang dipengaruhi sama hal-hal negatif. Kayak pikiran-pikiran yang mengganggu, situasi memalukan, dan berita buruk.
Karena biasanya berita buruk sekarang lebih sering ditemukan di TV dan media sosial, lo jadinya lebih mudah fokus sama hal negatif. Dan makanya, hal yang sebaiknya lo lakukan adalah membangun dan membentuk sendiri lingkungan yang positif. Lo bisa membangun atmosfer yang positif dengan mengelilingi diri sendiri dengan hal yang membuat lo senang dan tenang. Follow akun-akun sosmed yang publikasiin berita baik di dunia misalnya. Ngobrol dengan orang yang punya minat yang sama lo. Luangkan waktu setiap hari buat ngelakuin hobi dan konsumsi media yang lo sukai. Penulis Annie Dillard mengatakan bahwa cara kita menjalankan hari-hari kita adalah cara kita menjalankan hidup kita. Jadi sebaiknya lo mengisi hari-hari lo dengan hal yang positif. Karena ujung-ujungnya hari-hari itu memang hidup lo. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, lo juga harus selalu ingat dengan hal-hal penting di segala situasi. Terutama di situasi yang sulit. Nikmati dan syukurilah segala hal-hal yang lo sudah punya. Lo punya dukungan, lo punya sumber daya, lo punya kekuatan, kesehatan, pengetahuan, dan seterusnya. Coba luangkan waktu lo untuk mencatat kekuatan dan sumber daya yang lo punya. Supaya bisa lebih melekat di pikiran lo jika sewaktu-waktu lo butuh diingatkan tentang hal-hal itu. Ketika lo merasa stres atau pesimis. Dan sebenarnya melakukan inventory ini bisa membantu lo untuk lebih mengenal diri lo. Dan juga sepengalaman gue, hal lain yang bisa bantu gue mengenal diri lebih baik itu adalah sebenarnya ngerjain psikotes. Setuju gak? Ngerjain psikotes itu bisa membantu gue untuk ngelihat diri gue dari perspektif yang lain. Mungkin perspektif yang gue gak sadari sebelumnya. Dan informasi yang gue dapat dari situ itu bisa gue pakai untuk mengembangkan diri. 1% bisa jadi tempat bagi lo untuk mengenal diri lo juga. 1% menyediakan program mentoring di mana lo bisa dapetin kesempatan untuk ngerjain psikotes optimisme. Psikotes ini valid, reliable, dan bisa membantu lo untuk mengidentifikasi sikap optimis dan menyadarkan diri lo tentang potensi yang lo miliki. Yang lo dapetin dari mentoring pastinya bukan psikotesnya doang, tapi lo juga akan dapetin interpretasi dari para mentor 1%. Di sini lo udah bisa banyak bertanya dan diskusi tentang mentor, tentang hasil psikotes optimisme tersebut. Jadi, kalau misalnya lo penasaran banget sama potensi dan tingkat optimisme, gue saranin lo ikut mentoring 1%. 1% pastinya juga menawarkan beberapa paket, dan lo bisa pilih yang mana yang lebih cocok buat lo. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftarannya lo bisa klik link di description atau yang udah gue pin di comment section. Jadi iya, kita emang punya kecenderungan untuk jadi optimis atau pesimis. Dan sikap kita ini bisa dipengaruhi sama situasi, status ekonomi, dan bahkan genetis. Tapi ingat, lo bisa juga mencoba mengubah sikap lo pelan-pelan. Akhir kata, gue berharap lo bisa mengenal pesimisme dan juga optimisme dengan lebih baik dari video ini. Kalau misalnya lo terdorong untuk belajar lebih lanjut, lo bisa punya kesempatan untuk ikut psikotes optimisme dengan daftar layanan mentoring yang tadi gue udah jelasin juga. Yang pasti jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman lo yang lo pikir membutuhkan. Gue Vicky, thank you.